Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Hamidah, NPM 20010520001. Di sini saya akan menjelaskan jurnal bahasa Indonesia saya yang berjudul Kalimat Baku dan Tidak Baku. Langsung saja yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai definisi kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan Kamus Umum. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar kata baku. Yang selanjutnya yaitu kata baku berdasarkan sudut pandang informasi. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang pengguna bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa mereka lah yang dianggap ragam bahasa baku. Dari sudut pandang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan atau EYD, kriteria kata baku atau kata baku atau tidak baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang kedua, sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Yang ketiga, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Dan yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat kalimat baku. Syarat-syarat kalimat baku yang pertama yaitu logis. Yang kedua, tidak ada unsur sia-sia atau kata tidak diulang-ulang. Yang ketiga, tidak terpengaruh bahasa daerah. Dan yang keempat, subjeknya jelas. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Menurut buku Teknik Penulisan Karangan Ilmiah karya Dr. Andes Islahuddin Yahya, Magister Pendidikan, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku antara lain: yang pertama, fonografi, bersistem eja bunyi. Yang kedua, aglutinatif. Artinya, dalam pembentukan kata kejadian bersistem penempelan imbuhan pada bentuk dasarnya. Dan yang ketiga, struktur kalimat bahasa Indonesia yang membayangkan pola, yaitu urutan kata, makna kata, intonasi, dan situasi. Yang selanjutnya yaitu penyebab ketidakbakuan kalimat. Penyebab ketidakbakuan kalimat yang pertama yaitu pelepasan imbuhan. Yang kedua, pelepasan awalan. Dan yang ketiga, pelepasan akhiran. Yang keempat, pemborosan penggunaan kata. Yang kelima, ketidaktepatan pemilihan kata. Yang keenam, penggunaan kata bahasa Jawa. Yang ketujuh, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Yang kedelapan, kesalahan pembentukan kata. Yang kesembilan, ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Yang kesepuluh, penggunaan konjungsi ganda. Dan yang kesebelas dan yang terakhir, kesalahan ejaan. Yang selanjutnya yaitu kata baku dalam berbagai segi. Kata baku dalam berbagai segi yang pertama yaitu baku dari segi lafal. Lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada gilirannya akan muncul pula dalam bahasa tulis karena penulis terpengaruh oleh lafal bahasa lisan itu. Yang kedua yaitu baku dari segi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang disingkat EYD. Oleh karena itu, semua kata yang tidak ditulis menurut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku.
yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku. Baik, sampai sini saja jurnal saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.